Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan NF Literasi. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal smart but stuck, ya. Jadi saya dulu pernah punya teman, dia ambisius sekali, pengen sukses, pengen punya bisnis sendiri, pengen jadi the next Elon Musk. Tiap hari dia baca buku, ikut seminar, nonton video motivasi, tapi tidak ada yang berubah. Dan itu membuat saya sadar bahwasannya banyak orang belajar dalam tanda kutip, tapi mereka tidak mengerti cara belajar yang benar. Jadi mau baca ratusan buku, ikut seminar tiap minggu, kalau cara Anda salah, hasilnya tetap nol. Nah, ini yang mau kita bahas. 4 kesalahan dalam hidup yang sering bikin kita stuck on the moment dalam waktu yang lama gitu ya. Oke. Yang pertama, jelas Anda cuma konsumsi tapi tidak pernah eksekusi. Ketika kita sudah baca semua buku, dari buku motivasi sampai buku bisnisnya, dari Rich Dad Poor Dad sampai Learn Startup, ikut webinar para expert, hampir hafal semua teori motivasi, tetapi bisnisnya masih di tahap gue pengen mulai tapi gimana ya. Jadi masalahnya konsumsi informasi bikin Anda merasa produktif, padahal sebenarnya nggak ada yang berubah dan jalan di tempat gitu ya. Anda sibuk belajar nih tapi nggak pernah ambil resiko nyata ya. Benturan-benturan, gesekan-gesekan dalam dataran praktis itu sering kali kita takut untuk mencoba gitu ya. Dan keseringan Anda takut gagal ya. Jadi Anda cari buku ajaib yang bisa kasih solusi sempurna, perfect tanpa action. Mana ada? Bangun. Solusi sederhananya gimana? Setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, langsung praktekkan dalam 24 jam, trial error gitu loh. Nanti akan menemukan tuh polanya sendiri, pola kita sendiri gitu. Kemudian Anda belajar banyak hal tapi nggak fokus ya. Kita bicara para tokoh besar seperti Elon Musk, belajar banyak bidang tapi bukan asal belajar, dia punya framework. Semua ilmunya nyambung dan mendukung visinya. Ini penting ya, saya ulangi, semua ilmunya nyambung dan mendukung visinya. Beda kan sama orang-orang, termasuk saya sendiri juga. Hari ini belajar bisnis, besok belajar investasi saham, lusa belajar bikin konten viral, besok lagi belajar bengkel maksudnya. Jadi hasilnya banyak ilmu tapi nggak ada yang benar-benar dikuasai gitu loh. Gampang terdistraksi tren baru, nggak ada kemajuan berarti ya. Jadi pilih satu skill inti yang paling berdampak buat tujuan hidup Anda. Fokus sampai lu benar-benar mastery sebelum pindah ke hal lain. Saya ingat kalau kata Raditya Dika itu contoh yang generalis, tapi gini, misalnya dia nulis buku, sukses dulu gitu, baru dia bikin jadi filmmaker gitu ya, sukses dulu, baru dia jadi YouTuber, sukses dulu, baru dia kemudian memilih sekarang bikin musik. Tapi kan yang 3 yang dilampaui itu sudah sukses. Itu contoh generalis yang menurut saya keren ya gitu. Keren, bisa jadi role model gitu. Role modelnya generalis. Anda cuma belajar dari buku tapi nggak pernah nyari mentor ya. Jadi biasain cari atau ngobrol langsung sama ahli di bidangnya. Jangan cuma dari buku YouTube. Nggak pernah ngobrol sama orang yang sudah berhasil di bidang Anda, itu masalahnya tuh. Kemudian masalah berikutnya, teori itu beda jauh sama realita di lapangan ya. Banyak hal yang cuma bisa dipelajari lewat pengalaman langsung, jam terbang istilahnya. Tanpa bimbingan, Anda bisa buang waktu bertahun-tahun nyari jalan atau nyari sesuatu di jalan yang salah loh ya. Solusinya apa? Cari mentor yang udah jalanin apa yang Anda mau capai gitu. Gabung komunitas-komunitas yang punya tujuan sama, visi misinya sama gitu ya.
Jadi itu lebih baik sih, lebih better daripada harus ngulik sendiri semuanya ya. Kemudian kita seringkali nunggu siap dalam tanda kutip, padahal nggak akan pernah ada waktunya. Pernah dengar nggak Elon Musk bilang, if something is important enough, even if the odds are against you, you should still do it ya. Tapi kebanyakan orang-orang kan logika terbaliknya. Saya mulai bisnis kalau modalnya udah cukup deh. Saya bakal serius kalau ada waktu luang, serius deh, yakin. Gue bakal action kalau gue udah siap. Nah ini masalahnya adalah Anda gak akan pernah merasa siap, akan selalu ada alasan untuk menunda. Sukses tidak datang ke orang yang nunggu, tapi orang yang ngelakuin gitu ya. Solusi sederhananya apa? Stop overthinking, ambil langkah pertama sekecil apapun ya, langsung take action. Terima bahwa Anda akan banyak gagal dan itu normatif. Kesimpulan dari podcast kali ini adalah jangan jadi smart but stuck dalam tanda kutip. Banyak orang terlihat pintar tapi hidupnya nggak kemana-mana sebenarnya. Mereka baca buku tapi nggak pernah praktek. Mereka tahu banyak hal tapi nggak pernah ada yang dikuasai. Mereka nunggu siap padahal nggak akan pernah ada waktu yang tepat. Kalau Anda nggak paham ini, Anda jadi bagian dari mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau terus belajar tanpa hasil atau mulai action sekecil apapun hari ini dan kemudian menghasilkan? So, silakan tulis di kolom komentar. Hopefully bermanfaat. Sampai bertemu di NF Podcast Monolog Literasi berikutnya. Bye-bye.